Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Inamar Luhoiroh, Prodi Akidah dan Filsafat Islam, NIM 530502300038. Di sini saya akan membuat video UAS. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Mudzakhir Mukhlisin selaku pengampu mata kuliah Filsafat Barat Kontemporer. Baik, di sini saya akan mereview sebuah materi, yaitu tentang kita takut masa depan. Tapi apa jawaban filsafat eksistensialisme? Kita itu hidup di zaman yang semakin sulit diprediksi. Di satu sisi, teknologi itu sangat berkembang pesat. Kecerdasan buatan makin canggih, pekerjaan banyak yang tergantikan, dan informasi-informasi itu tak pernah berhenti mengalir. Tapi di sisi lain, justru itulah yang membuat kita makin gelisah. Kita itu khawatir bukan cuma soal uang atau pekerjaan, tapi soal tentang masa depan yang terasa asing dan tidak pasti. Anak-anak muda, generasi kita juga makin saling dilandasi kecemasan, entah soal cuaca atau tak menentu. Perang terjadi di belahan dunia lain dan tidak aman terhadap kehidupan sendiri. Semuanya itu terasa seperti di luar kendali kita. Takut, kita bingung, harus percaya pada siapa. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang itu memilih untuk kabur dari berita, dari tanggung jawab, bahkan kabur dari dirinya sendiri. Tapi itulah solusi atau justru bentuk dan keputusan yang diam-diam menghancurkan. Di tengah kegelisahan itu, filsafat eksistensialisme itu muncul bukan sebagai pelarian, tapi sebagai cermin dan kompas. Tokoh-tokoh seperti Jean-Paul Sartre, Albert Camus, hingga Viktor Frankl, semuanya itu pernah berbicara tentang satu hal penting. Manusia itu memang dikelilingi oleh absurditas, ketidakpastian, dan kecemasan, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Sartre itu bilang kepada manusia, terkutuk untuk bebas. Kedengarannya kejam, tapi sebenarnya itulah kunci. Meskipun kita tidak memilih untuk lahir di dunia ini, kita itu bertanggung jawab atas semua pilihan yang kita buat. Dunia bisa saja kacau atau tidak, masih punya kebebasan untuk menentukan siapa diri kita. Itu kita bukan hasil dari kondisi, tapi dari pilihan. Lalu itu ada Camus yang berbicara tentang absurditas. Ia itu menggambarkan hidup itu seperti kisah Sisyphus mendorong batu besar ke atas. Bukti hanya melihatnya jatuh lagi. Tapi Camus tidak menyuruh kita menyerah. Justru sebaliknya, katanya kita harus membayangkan Sisyphus bahagia, karena justru dalam menghadapi absurditas itu, manusia itu menemukan kebenarannya. Eksistensialisme itu tidak menjamin hidup kita itu nyaman, tapi ia menawarkan hidup yang jujur. Ia mengajak kita berani, apa arti hidupku, apa yang benar-benar penting bagiku. Ada pilihan yang aku buat hari ini meski dunia sedang kecil. Jadi kita itu merasa cemas tentang masa depan itu bukan tanda bahwa kita lemah. Tanda bahwa kita itu manusia, tapi apa yang kita lakukan terhadap kecemasan itulah yang menentukan arah hidup kita. Filsafat eksistensialisme itu tidak memberi kita jawaban yang instan, tapi memberi kita kekuatan untuk bertanya dan untuk memilih.
Karena pada akhirnya, meskipun dunia tidak pasti, kita tetap memilih dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, sadar, dan otentik. Dari situlah makna hidup dimulai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari materi tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.